Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan ya akhi, bahwasannya seorang wali dari wali-wali Allah itu tidak disyaratkan punya karomah. Sebab karomah itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ya. Makanya kan Nabi Sulaiman ketika mendengar ucapan siapa? Semut-semut itu. Dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah banyak kelebihan berbicara dengan jin dan yang lainnya. Beliau berkata, "Bahadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semuanya adalah karunia dari Rabbku agar Allah menguji aku, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku malah kufur. Orang yang diberikan karomah diuji oleh Allah. Nih orang tertipu apa enggak nih? Terkadang ada orang merasa dirinya diberikan karomah, wah, masya Allah, berarti saya udah tingkat tinggi ini. Ya. Akhirnya merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi akal Islam. Azakumullah ya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah, wali Allah tidak disyaratkan dia diberikan oleh Allah apa? Karomah. Dan perlu diketahui akhi, yang namanya karomah itu berbeda dengan sihir. Ya. Sihir diusahakan, sedangkan karomah datang sendiri. Sihir itu diusahakan dengan cara apa? Macam-macam. Ya, puasa mutih. Misalnya antum berpuasa 3 hari, cuma makan nasi putih aja. Ya. Wah, langsung setelah itu dapat apa? Ilmu kanuragan. Atau antum di setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Saya dulu waktu SMA, ya, saya punya teman, dia bilang begini, ya saya bisa mukul kamu dari jauh, tapi syaratnya kamu marah dulu. Kalau kamu nggak marah saya nggak bisa. Saya bilang, dari mana kamu dapat ilmu seperti itu? Oh, ini ilmu putih. Kok bisa ilmu putih? Iya, saya membaca setiap malam Jumat ayat kursi 1000 kali. Masya Allah. Ya. Kita katakan ya akhi, ini talbis iblis. Sekarang apakah Nabi SAW mengajarkan itu kepada umatnya? Di zaman Nabi, perang itu tiap bulan mas. Hampir tiap bulan perang. Kenapa Nabi tidak belajar saja ayat kursi, baca 1000 kali, nanti bisa mukul dari jauh? Wah, ya, nggak perlulah perang bawa pedang, bola apa, tameng apa, ya, tinggal tunggu aja mereka nyebur, pukul, wah, ya. Ada Nabi SAW di perang Uhud terluka tidak? Terluka, bocor, gigi seri beliau patah, ini tertusuk. Ya, karena beliau memakai pelindung kepala itu dalam perang tuh. Ya. Nabi SAW tidak kebal. Sementara di zaman sekarang, kalau seseorang melihat ada kiai kebal, wah ini karomah katanya. Makanya ya akhi, yang namanya karomah itu tidak mungkin bisa didemokan. Kenapa? Karena karomah itu terjadi dengan tanpa diinginkan oleh orang tersebut. Bahkan terkadang orangnya tidak merasakan. Sehingga makanya ya akhi ya, karomah tidak bisa didemokan. Makanya kalau ada kiai yang mendemokan karomahnya, itu dukun mas. Saya katakan dukun. Walaupun dia mengatakan, oh ini ilmu putih. Ya, saya dapat ilmu ini dari membaca Inna A'tainakal Kautsar. Ya, kita punya teman, ya, saya punya teman, dia bekas begituan juga ya. Dia cerita ke saya, Ustadz, saya dulu nggak pernah datang ke kuburan untuk minta-minta ataupun minta ke jin, nggak. Saya dapat kekuatan dulu itu hanya membaca alam taro. Dan bagi saya waktu itu gacuan saya alam taro sudah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengan itu saya bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul, Ustaz. Iya, saya perang sama Nyi Roro Kidul.
Iya, masa? Iya. Ya, saya bacain Aram Taro, saya pukul, keluar sinar hijau, kalah dia. Nah ini ya akhi, ini pun termasuk talbis iblis ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, ada lagi yang gacoannya inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Dipukulnya pas inna syani'aka huwal abtar, gitu kan? Pas tarnya itu, wah katanya dahsyat sekali. Wah ini juga ya akhi, mana pernah Rasulullah dan para sahabatnya mempelajari ini. Kalau itu hak mereka yang duluan. Imam Syafi'i punya kekuatan itu? Tidak ada. Imam Ahmad, para ulama, para mujahidin di zaman dahulu. Coba kalau itu hak semuanya, mungkin kaum muslimin gak pernah kalah, Pak. Ya, semua baca inna a'tainakal kautsar, tar, puas, hancur semuanya. Ya, ajib. Itulah ya akhul Islam, azakumullah, talbis iblis. Mereka menggoda manusia dengan apa? Bentuk seakan-akan ini dari din, karena yang dibacakan itu ternyata Al-Quran. Ya, padahal hakikatnya itu perkara yang bid'ah. Sedangkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Ya pantas saja. Ya, bukan ayat kursi itu kan ditakuti iblis. Setan saja takut sama ayat kursi. Nggak mungkin dari setan ilmu saya ini, kata dia gitu. Nggak mungkin, ya. Iya, tapi kalau dibacanya dengan berbuat cara-cara yang bid'ah seperti itu, dan dengan niat-niat yang tidak pernah disyariatkan dalam Islam, iblis jadi seneng sama ente, ya. Nggak bakalan kepanasan. Saya sekitar beberapa tahun yang lalu ketemu sama temen di Tanjung Priuk yang dia biasa meruqyah orang. Dia cerita ke saya gini, Ustaz, ada kejadian yang bagi saya ini ya luar biasa. Apa itu? Saya pernah meruqyah orang yang kemasukan jin. Lalu kemudian jinnya ini berkata begini, saya merasa heran, ketika kamu yang meruqyah kenapa saya kepanasan? Tapi ketika si fulan yang banyak berbuat sihir, syirik, bid'ah begitu ya, yang meruqyah saya biasa-biasa aja. Padahal yang kalian baca sama, surat Al-Baqarah. Ya itulah berpengaruh ya akhi, yang membacanya, yang ini berpegang kepada sunnah, kuat pengaruhnya. Yang ini suka berbuat syirik, berbuat mistik, sama-sama setannya. Sehingga ya akhi, azakallah, tidak akan berpengaruh kepada setan. Hatta dibacain ayat kursi 1000 kali nggak bakalan pengaruh kepada setan. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengikuti keinginan setan itu sendiri. Makanya kan ya bacaan ayat kursi, bacaan Al-Baqarah berpengaruh kepada setan di saat disertai dengan apa? Tauhid, ya, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia memberikan apa namanya? Ya, kekuatan yang dahsyat. Ini ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya, ya. Itu perbedaan antara apa? Sihir dan karomah. Antum jangan tertipu. Wah, dia tapi kan dia pakai sorban 2 meter. Pakai apa? Jubah. Ya, terkadang antum lihat kan ya, yang pasukan Ghostbuster itu. Ya, pemburu hantu itu kan ya. Yang pakai apa namanya? Wah, kayak kiai itu gini-gini. Wow. Diundang buat ngusir jin di rumah. Wah, dia melawan iblis katanya, dimasukin ke botol, ya. Terus dia tutup matanya, digambar bentuk jinnya itu. Pernah lihat nggak itu acaranya tuh di TV itu? Ya, saya pernah ngelihat, penasaran pengen lihat sekali. Aduh, ya Allah. Orang tertipu dengan pakaiannya, Mas. Orang awam, orang ya yang tidak paham din, ya. Tidak dalam keilmuan dia tentang din, akan mudah tertipu dengan itu. Tapi orang yang punya ilmu dan din, dia pasti akan menganggap ini jin, ini dukun. Gak mungkin itu, ya, dari karomah gak mungkin.
Makanya ya akhi azakumullah, baru yang seperti itu saja sudah banyak orang tertipu. Gimana yang datang Dajjal beneran ya Mas ya? Dajjal itu bisa menyuruh langit turun hujan. Hujan bener. Iya. Menyuruh tanah yang subur kering kerontang bener. Makanya fitnah Dajjal itu sangat berat sekali ya akhi Islam azakumullah wa iyyakum.